Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini teman-teman tetap diberikan semangat ya, untuk melakukan analisis sebelum melakukan entry, atau karena tanpa ada gambaran yang jelas ataupun strategi yang teman-teman sudah siapkan, baik dari sisi resikonya maupun probabilitasnya, teman-teman tetap harus memperkirakan. Saya hanya sifatnya membantu, dan semoga plan saya atau rencana saya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oke, yang pertama-tama saya akan masuk posisi SAU USD atau bull spot ya. SAU USD semalam sempat mengalami kenaikan, tetapi belum begitu berarti karena di posisi ini masih ada resisten yang belum dia tempuh. Oke, secara bertahap ya, kita lihat. Dengan melihat kondisi seperti ini, artinya pasar secara bertahap belum ada yang mendominasi secara mutlak ya. Masih dalam koridor aman. Jadi teman-teman bagi yang masih ketinggalan di posisi seller, masih bisa ada kesempatan untuk melakukan recovery. Kalau kita lihat secara mayor, ini dominasinya masih dominasi posisi seller ya. Teman-teman bisa mempersiapkan posisinya di sini, posisi sell limit ya. Posisi SL inilah posisi sell limitnya yang paling aman. Ini tinggal melihat posisi situasi, jadi masih belum ada kekuatan yang mutlak ya. Walaupun semua nanti ada kemungkinan ya, semua ada kemungkinan, tetapi teman-teman waspada. Ini untuk posisi
ring hariannya. Ya. Jadi pertama-tama teman-teman harus melihat terlebih dahulu agar lebih aman bermainnya, nanti menunggu breakout dari posisi S1 terlebih dahulu. Ya. Ini posisi breakout terlebih dahulu ya, yang kita bahas ya. Kalau dia seandainya dia breakout ke posisi S1, maka teman-teman ikut breakoutnya terlebih dahulu. Begitu juga untuk posisi R1 ya. Jadi posisi sell limit di sini lah R2 ataupun S2 ini teman-teman berhati-hati. Ini termasuk kategori area waspadanya di sini. Sama di sini. Ini area sell limitnya di sini. Ini juga buy limit di sini. Ya. Ini teman-teman melihat ketika dia melakukan breakout dari S2, teman-teman melihat ini ya. Maaf, ini posisi S1 ini ya, posisi S1, ini posisi ya. Jadi ini kita main di bawah juga bisa main, ke atas juga bisa main ya. Asalkan teman-teman membacanya secara detail dan bertahap ya. Jangan langsung dianggap kalau sudah seperti ini langsung buy terus, itu nggak mungkin, karena dia pasti ada koreksi naik turun. Itulah sifat daripada candlestick ya. Jadi teman-teman mewaspadai ini. Oke, sekarang kita masuk ke GBP USD. Kalau kita lihat GBP USD ini pun masih didominasi oleh dominasi seller ya, sama ya. Ini yang paling tertinggi ya. Kalau kita melihat posisi 3 hari berturut-turut dari mulai Senin, Selasa, Rabu, dari mulai tanggal 20, 21, 22 ini masih dikondisikan dalam posisi sideways ya. Nah, di posisi rectangle-nya. Sekarang kita main untuk jangka pendeknya dulu.
Ini kalau kita melihat situasi ini, ya teman-teman yang posisi paling aman, ini posisinya di posisi S2. Ya. Baik kita melakukan buy ataupun melakukan sell. Karena ini yang sudah rekomendasi. Artinya kalau dia memang break ke bawah, ya, itu teman-teman bisa ikut sell-nya dulu. Tetapi kalau dia mantul ke atas, teman-teman tinggal ikut buy. Ini area yang bisa untuk TikToknya. Kalau break misalnya, ya, ya break di sini kita bisa ikut terlebih dahulu. Ini juga sama. Tapi untuk posisi persiapan buy limit itu ada di sini. Ini juga breakout ke bawah, berarti kita ikut sell. Kalau di sini tidak ada tanda penerusan, dia berbalik ke atas, maka teman-teman harus ikut buy ke atas. Breakout yang mudah kebaca itu adalah di breakout di posisi S1. Ya. Kalau breakout R1 kita ikut buy, begitu nyampe R2 ini teman-teman berhati-hati. Apakah dia lanjut ke atas ataupun lanjut ke bawah. Jadi kenapa saya katakan tidak bisa untuk diramalkan, kita harus melihat candle per candle. Ya, tidak bisa pasti ini langsung ke atas. Tapi kalau dari sisi pattern, ya, dari chart pattern, ini dia sempat ada kenaikan, kemudian turun. Ini sideways. Ya, ini sideways-nya. Tetapi ini posisi sideways besarnya. Nah, ada potensi yang paling kuat itu adalah lari ke bawah. Kalau kita lihat dari pattern, ya. Ya. Kalau kita lihat dari sisi ilmu pattern, ya. Karena ini turun ke bawah, naik, kemudian break. Biasanya dia langsung turun ke bawah lagi. Tapi ini pun nggak akan jauh turunnya, karena posisinya pattern ini di tengah-tengah. Tapi bisa juga ada kemungkinan dia karena ini berasal dari minornya ini bisa bayar, maka teman-teman sudah tahu bahwa setelah break ke atas dia akan sideways. Ya, itu. Ya, ini untuk GBP USD. Sekarang masuk ke Euro USD. Ke Euro USD. Maaf ya. USD ya. Ini Euro USD terlebih dahulu. Kalau Euro USD ini pun sama kejadiannya. Ya. Ini masih dalam posisi sideways juga, sideways besar. Ya. Jadi ini potensinya sama. Ya. Ada kemungkinan dia break ke atas. Kalau lihat patternnya, cuman ini tidak bisa terlalu kuat sekali, tidak. Untuk Euro ya.
Ini karena posisi Euro USD dia larinya kan tidak begitu kuat, maka saya rekomendasikan ya untuk permainannya sebaiknya teman-teman break dari ini saja, ini jauh lebih aman ya. Kalau kita lihat potensinya itu masih dominasi potensi seller. Jadi, tapi kalau minornya ini sempat naik dan kemudian turun, kemudian sideways ini. Kita lihat nih, karakteristik dari tren. Apakah dia ada potensi untuk buy? Ada. Maka area di sinilah area waspadanya teman-teman di sini. Dia ada potensi, ini potensi naik terlebih dahulu, tetapi di area S2 ini kemungkinan dia ada pembalikan arah. Ya di sini. Ini ada potensi untuk pembalikan arah ke bawah. Ya, ada potensi naik terlebih dahulu dan kemudian bisa turun ke bawah. Dikarenakan apa? Kita lihat potensi selnya. Inilah area waspada. Silahkan teman-teman mau ikut mayornya atau mau ikut minornya. Ya, silahkan. Karena ini posisinya saya anggap masih di tengah-tengah. Tetapi secara mayor saya rekomendasikan di area waspada inilah sebetulnya potensi seller itu sangat kuat sekali. Ya, bisa ada kemungkinan dia turun ke bawah jauh. Ya. Oke, kita masuk ke USD JPY sekarang. Kalau USD JPY dari kemarin-kemarin memang potensinya naik ya. Kemarin-kemarin. Walaupun dia sempat turun sebentar, ini kemudian dibawa naik lagi. Apakah ini akan turun ke bawah? Juga belum tentu. Artinya belum tentu. Nah, kita lihat posisi support paling kuat terlebih dahulu. Yang terdekat ya. Ini posisinya support yang paling terkuat ya. Kita perhatikan di sini. Apakah dia nanti melakukan break di sini atau tidak? Ya. Karena dia pagi-pagi sudah muncul yang disebut master candle-nya ini sudah muncul. Nah, ini untuk posisi USD JPY.
tetap kita yang paling aman adalah mengikuti posisi tren ya. Bisa teman-teman di posisi area ini, area daily, posisi SL stop lossnya itu ada di bawahnya. Di bawah ini. Posisi ini buy limit, ini stop lossnya di sini ya. Karena ini sudah mulai mau menurun ya, ini potensi menurun terlebih dahulu ya. Di area yang blok biru ini teman-teman waspada untuk melakukan buy limit boleh, atau buy langsung juga boleh, silahkan, tetapi perhatikan posisi stop lossnya ada di sini. Ini sangat aman sekali karena posisinya tidak melawan tren kuatnya, masih bisa bertahan. Oke, untuk sementara plan hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa untuk pandangan sebelum melakukan entry. Oke, terima kasih dan salam WD konsisten.